Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, di dalam kita melaksanakan sholat setelah takbiratul ihram, ternyata pikiran kita jalan-jalan, ingat warung, ingat utang, ingat duit, ingat anak, ingat beras, ingat emol. Jadi itulah kita di dalam melaksanakan sholat. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, kenapa hal ini bisa terjadi pada waktu kita melaksanakan sholat? Yuk kita lihat penjelasannya di dalam kitab Durratun Nasihin. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada penjelasan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari idza hadara waqtus sholati amara iblis alaihi la'nah junudahu bi ayatafarraqu wa ya'tun nasa. Idza hadara waktu sholati, apabila telah tiba waktu sholat, amara iblis alaihi la'nah, maka iblis alaihi la'nah memerintahkan junudahu, tentaranya, bi ayyatafarraqu wa ya'tun nasa, bi ayyatafarraqu, supaya mereka semua berpencar, wa ya'tun nasa, dan mereka semua mendatangi manusia. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, jadi apabila waktu sholat telah tiba, ternyata iblis alaihi la'nah itu memerintahkan tentara-tentaranya supaya mereka semua berpencar dan supaya mereka semua mendatangi manusia. Wa yasghaluhum 'anis sholati, dan tentara-tentara iblis ini membuat manusia supaya sibuk. Jadi setelah manusia sibuk, tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia tidak melaksanakan sholat. Masya Allah. Fayaji'u syaitanu, maka datanglah syaitan, ilaman kepada orang arodas sholata, yang mau melaksanakan sholat. Fayus ghilahu, maka dibikinnya dia sibuk, hatta yuakhiroha an waktiha, sehingga ia mengakhirkan sholat dari waktu yang semestinya, dari waktu sholat yang semestinya. Sahabat Nasihat Hikmah yang dirahmati Allah, jadi pada waktu kita mau melaksanakan sholat, ternyata setan datang kepada kita. Apa yang dilakukan oleh setan? Ternyata setan membuat kita sibuk, sehingga kita mengakhirkan sholat dari waktu sholat yang semestinya. Masya Allah. Fa illam yaqdir ala dzalika, maka apabila setan tidak mampu ala dzalika, terhadap hal tersebut, ya'muruhu, maka setan tersebut memerintahkan orang tersebut, bi alla yutimma ruku'aha, supaya rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya, wa qiraataha, dan bacaannya, wa tasbihaha, dan baca tasbihnya, itu semuanya dilakukan dengan tidak sempurna.
Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi ternyata kalau setan tidak mampu menggoda kita, ternyata kita tetap melaksanakan sholat dan kita tetap tidak mengakhirkan waktu sholat. Maka yang dilakukan setan adalah memerintahkan kepada kita supaya ruku kita, sujud kita, bacaan kita, dan tasbih kita semuanya dilakukan dengan tidak sempurna. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi pantas saja kadang-kadang kita lagi sholat pengennya buruk-buruk saja. Rukuknya singkat, sujudnya singkat, bacaannya singkat, tasbihnya singkat. Emang setan itu menggoda kita supaya semuanya itu kita lakukan dengan tidak sempurna. Masya Allah. Fa illam yaqdir ala dzalika, maka apabila setan tidak mampu ala dzalika terhadap hal tersebut, yashghal qalbahu, maka setan membuat sibuk qalbahu, hatinya orang tersebut, bi ashghali dunya, dengan kesibukan dunia. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, apabila setan tidak mampu menggoda kita, tetap kita bisa melaksanakan ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, bacaan dengan sempurna, baca tasbih dengan sempurna. Maka yang dilakukan setan adalah menyibukkan hati kita dengan kesibukan dunia. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi wajar saja kalau kita lagi sholat pikirannya kemana-mana. Kadang-kadang sebelum sholat kita kehilangan duit. Di mana tuh ya kita naruh duit? Pas lagi sholat kita ingat itu. Ternyata duit saya itu ditaruh di atas lemari. Itulah yang terjadi kadang-kadang kalau kita lagi sholat. Pikiran kita ingat utang, ingat anak, ingat jajan, ingat mall. Nah, itulah yang dilakukan setan kepada kita. Kalau kita mampu melaksanakan ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, bacaan dengan sempurna, baca tasbih dengan sempurna, maka setan menyibukkan hati kita dengan kesibukan urusan dunia. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana kalau setan tidak mampu menggoda kita, tidak mampu menyibukkan hati kita? Lalu apa yang dilakukan iblis kepada anak buahnya? Simak video berikutnya. Insya Allah di video berikutnya itu yang akan kita bahas. Untuk kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.